Pernah nggak sih lo ngerasa gaji numpang lewat doang? Udah kerja bagai kuda, tapi pas akhir bulan saldo ATM malah meringis. Terus lo buka sosmed, isinya orang pamer passive income. Atau mungkin tetangga lo ada yang pamer sertifikat tanah, ada yang pamer portofolio saham ijo royo-royo. Sedih ya guys. Lo mulai mikir, gue harus investasi nih. Tapi pas mau mulai, lo malah pusing. Mending beli emas yang bisa dipegang-pegang, beli rumah biar jadi juragan kosan, atau mending naruh duit di aplikasi yang isinya cuma angka-angka doang. Nah, di video kali ini ada playlist baru, namanya Series Naikin Level Finansial. Di sini kita bakal bedah tuntas setuntas-tuntasnya perbedaan investasi di real asset versus financial asset. Kira-kira mana ya yang lebih cocok buat profil lo yang mungkin kaum mendang-mending, atau buat lo yang pengen pensiun dini di umur 30? Oke, gak pakai bahasa dewa, kita pakai bahasa tongkrongan aja biar masuk ke otak. Gaspol! Oke, sebelum kita berantem milih mana yang lebih cuan, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih perbedaan investasi di aset nyata dengan di financial asset? Pertama, real asset, aset nyata. Sesuai namanya, ini aset yang wujudnya ada. Bisa lo sentuh, lo tendang kalau berani, atau lo dudukin. Contoh paling gampang, emas, properti atau tanah atau rumah, atau mungkin hewan ternak. Intinya, kalau ada kiamat internet, barangnya masih di tangan lo. Lanjut, berikutnya financial asset, aset finansial. Nah, kalau ini biasanya cuma berupa klaim atas nilai. Wujudnya seringkali cuma angka di layar HP atau selembar kertas sertifikat. Contohnya nih, ada saham, reksadana, obligasi, atau kripto. Lo nggak bisa duduk di atas saham Bank BCA, Bank BRI punya lo. Tapi lo punya hak atas keuntungan dari perusahaan itu. Sampai sini, paham ya? Selanjutnya kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya guys. Karena yang namanya investasi tuh ada plus minusnya masing-masing. Jadi jangan terlalu fanatik sama suatu jenis investasi ya. Pertama kalau dilihat dari likuiditasnya. Likuiditas itu gampangnya adalah gampang dijadiin duit atau mudah dicairkan. Aset finansial menang telak di sini guys. Contoh, lo lagi butuh duit buat jajan seblak. Caranya gampang, tinggal klik sell di aplikasi saham, 2 hari kemudian duit masuk rekening. Kalau rumah, lo butuh duit besok. Gak mungkin lo jual gentengnya doang kan? Jual properti itu jodoh-jodohan, bisa berbulan-bulan baru laku, bahkan bisa tahunan. Kedua, kalau dilihat dari minimal modal yang diperlukan, investasi di aset real butuh modal yang sangat besar guys. Friendly bagi pelajar atau mahasiswa. Bayangin aja, apakah ada rumah atau tanah yang harganya Rp100.000? Atau kalau mau investasi gaya orang dulu di hewan ternak, apakah ada kambing atau sapi harganya Rp100.000 per ekor? Nggak ada kan? Kalau sapi dalam kemasan penyedap rasa yang sachet itu bisa murah, tapi kan bukan aset buat investasi ya guys. Jadi kalau mau investasi di aset properti, ya minimal DP-nya aja udah bikin dompet nangis. Tapi kalau aset finansial, modal Rp10.000 udah bisa beli reksadana guys. Murah kan? Di saham juga ada tuh yang di bawah Rp10.000. Contoh, saham Goto per 12 Januari harga per lembarnya Rp66.000. Kalau beli satu lot, berarti Rp6.600 ya. Masih murah guys. Jadi, buat lo yang masih pelajar, mahasiswa atau baru mulai karir, aset finansial itu pintu masuk paling ramah sama kantong. Selanjutnya dari segi perawatan guys. Jadi yang namanya aset itu harus dirawat, jangan dibiarkan. Kalau lo punya aset real, maka ada tambahan yaitu berupa biaya urus atau biaya perawatan. Contoh, lo punya rumah, maka rumahnya harus dicat, benerin genteng kalau bocor, dan lain-lain. Kalau punya emas fisik, maka emasnya harus disimpan di brankas biar nggak dimaling. Kalau punya tanah, ya tanahnya perlu dirawat biar nggak banyak tanaman liar. Memang perlu effort ya. Tapi kalau aset finansial, lo tinggal tidur juga nggak bakal karatan. Tapi ya itu, kalau di saham contohnya lo harus kuat mental lihat angka naik turun kayak roller coaster. Nah, sekarang pertanyaan sejuta umat nih. Gue pilih yang mana ya? Karena ini bukan cuma soal angka, tapi soal tidur nyenyak. Jadi ada 2 opsi ya guys. Pertama pilih real asset kalau lo tipe orang yang nggak percaya kalau nggak lihat. Jadi harus investasi di aset yang bisa dilihat dan dipegang. Kalau lo suka sesuatu yang stabil, bisa dipamerin ke mertua biar dapat restu, dan lo punya modal gede. Properti itu prestige bro. Kedua, pilih financial asset kalau lo tipe orang yang praktis, tech savvy, dan suka kebebasan. Lo nggak mau ribet urus pajak tanah atau nyari penyewa kosan yang telat bayar mulu.
Karena kalau lo invest di saham atau obligasi, pajaknya itu udah net. Obligasi kena pajak 10% dari hasil kupon atau bunganya. Kalau saham, kena pajak 0,1% dari hasil lo jual saham. Berapapun nilai nominalnya, pajaknya tetap sama. Tapi, bagi lo yang udah paham mekanisme keduanya antara investasi di aset real dengan financial asset, maka lo bisa lakukan yang namanya diversifikasi. Jujur li ya, investasi itu jangan kayak agama, nggak harus satu doang. Dan rahasia orang kaya sebenarnya kombinasi. Gue pribadi biasanya pakai strategi ini. Duit dingin masuk ke saham atau obligasi buat jangka panjang, duit aman beli emas buat jaga-jaga kalau ekonomi dunia lagi kacau, safe haven. Duit gede, kalau tabungan udah kumpul, baru hajar properti. Sama jangan lupa untuk selalu sedia cash, karena cash is the king. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya adalah nggak ada yang terbaik secara mutlak. Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya bro. Investasi yang baik adalah investasi di tempat yang kamu ngerti ilmunya. Dan yang paling buruk adalah lo nggak investasi sama sekali gara-gara kebanyakan mikir. Padahal udah tahu ilmunya. Ingat ya, kalau inflasi itu nyata. Dan dia bakal makan duit lo pelan-pelan kalau cuma didiemin di tabungan biasa. Kalau lo, tim mana nih? Tim punya tanah luas atau tim portofolio hijau? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini bikin lo tercerahkan, share ke temen lo yang masih hobi foya-foya, dan subscribe biar lo makin pinter ngatur duit.